Manfaat magnet. Kemarin di video-video sebelumnya bahwa magnet itu terbagi menjadi dua ya. Menurut asalnya, asal muasalnya itu magnet terbagi menjadi dua. Ada magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam terjadi karena faktor alami, bukan buatan manusia atau tanpa campur tangan manusia. Contohnya ada magnet bumi dan magnet yang ditemukan di wilayah Magnesia Yunani ya. Magnet pertama kali ditemukan itu magnet alam. Karena terjadinya magnet tersebut bukan campur tangan manusia, tanpa campur tangan manusia. Jenis magnet yang kedua menurut asal-usulnya adalah magnet buatan. Magnet buatan ini magnet yang terjadinya karena dibuat oleh manusia, menus kakean dosa. Nah, itu. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari manfaat-manfaat magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalian itu sudah memanfaatkan magnet tapi tidak sadar bahwa itu adalah magnet yang kalian bawa, magnet yang kalian manfaatkan. Nah, maka dari itu mari kita belajar supaya tahu. Oh, ternyata barang yang tak bawa setiap hari ini adalah manfaat dari magnet juga. Nah, seperti itu ya. Nah, manfaat magnet alam atau magnet bumi ini yang pertama adalah sebagai navigasi penerbangan atau pelayaran. Bisa dicatat ya. Manfaat magnet bumi atau magnet alam yang pertama untuk navigasi penerbangan atau pelayaran. Kenapa bisa? Nah, ini bahwa dunia penerbangan ya ketika pesawat terbangnya itu di udara ya itu kan tidak tahu arahnya bagaimana, arah ke selatan atau ke barat atau ke timur atau kemana pun tidak tahu sebetulnya. Nah, untuk memudahkan supaya pesawat itu menuju ke tujuan maka memanfaatkan magnet bumi ya, magnet alam ini. Magnet alam karena kutubnya utara dan selatan. Nah, itu dibuat patokan atau dibuat rujukan untuk para pilot dengan menggunakan kompas tentunya, karena kompas ini akan menunjukkan arah magnet bumi. Nah, maka dari itu magnet bumi bisa dimanfaatkan pada dunia penerbangan, navigasi pada arah-arahnya ya. Dan pada pelayaran juga bahwa kapal-kapal yang besar seperti itu yang mengarungi samudera itu kan tidak terlihat daratannya. Nah, kalau tidak menggunakan arah magnet bumi ya mereka akan tersesat, tidak pada tujuannya. Mereka akan kesasar ke sana kemari, tidak tentu. Maka dari itu mereka membuat kompas dengan memanfaatkan magnet bumi. Nah, makanya pertama magnet alam bisa dimanfaatkan sebagai navigasi penerbangan atau pelayaran. Paham nggih? Sudah dicatat manfaat yang pertama. Sekarang manfaat yang kedua. Manfaat yang kedua adalah untuk migrasi hewan yang memanfaatkan magnet bumi ya. Terkadang kalau kalian melihat siaran-siaran di YouTube atau di TV ya tentang dunia hewan, itu biasanya ada acara yang menyiarkan tentang migrasi-migrasi hewan. Contohnya burung ya. Burung. Terkadang itu burung membutuhkan wilayah yang harus sesuai dengan tubuhnya. Kalau di wilayah misalkan di wilayah utara ya, sedang musim dingin, mereka ingin membutuhkan udara yang hangat, maka mereka harus terbang ke selatan. Mereka itu bisa memanfaatkan magnet bumi ini ya. Jadi mereka bisa secara naluri hewannya ya, mereka bisa mengarah ke selatan dengan memanfaatkan magnet bumi. Dan masih beberapa hewan yang lain seperti kayak ikan salmon. Ya, ikan salmon ketika mau bertelur itu mereka akan meninggalkan laut
ya, meninggalkan laut menuju dataran yang lebih tinggi, menuju perairan yang lebih tinggi di sungai-sungai seperti itu. Baru dia akan bertelur. Ya, mereka juga menggunakan manfaat magnet bumi. Ikan lumba-lumba ketika bermigrasi, ikan paus, nah, itu juga memanfaatkan gelombang-gelombang magnet bumi. Ya, seperti itu ya. Jadi tahu manfaat magnet bumi sudah mengetahui ada dua ya manfaatnya. Sebagai navigasi dan sebagai migrasi hewan. Selanjutnya, manfaat magnet bumi selanjutnya yang ketiga adalah melindungi bumi dari radiasi matahari. Bahwa radiasi matahari selain ozonnya kita yang melindungi atmosfer kita, itu magnet bumi juga melindungi bumi dari radiasi matahari. Ketika ada letupan matahari ya, itu panasnya itu bisa terpental karena adanya magnet bumi. Seperti itu. Jadi bisa melindungi makhluk-makhluk yang ada di bumi, ya, makhluk-makhluk organik yang ada di bumi termasuk kita sebagai manusia. Nah, fungsi yang berikutnya yaitu pengatur rotasi bumi. Bahwa rotasi bumi ini juga karena adanya magnet bumi, tidak serta-merta dia bisa berputar sendiri bumi kita. Nah, karena adanya magnet bumi ini bahwa bumi kita dapat berputar pada porosnya, maka terjadinya siang dan malam. Ya, andai kata magnet bumi ini kita mengalami kendala ya secara alami ya, perputarannya pun akan tidak normal, ya, perputarannya pun akan terganggu rotasinya. Nah, inilah manfaat-manfaat magnet alam. 1. Navigasi penerbangan dan pelayaran. 2. Migrasi hewan yang memanfaatkan magnet bumi. Contohnya tadi sudah saya sebutkan banyak ya, ada burung, ada ikan ya, jenis ikan tadi ya. Dan yang ketiga ada melindungi bumi dari radiasi matahari. Dan yang keempat ada pengatur rotasi bumi. Ya, silakan bisa dicatat ya, sambil mendengarkan sambil mencatat. Repot Pak, ya memang semuanya repot, memang kondisinya seperti ini ya, jadi kita harus menyesuaikan ya. Pokoknya jangan mudah mengeluh, jangan mudah menyerah dengan keadaan yang memang seperti ini. Teman-teman semua repot ya, Pak Guru di sini ya juga repot semua. Harusnya lebih bisa mudah tatap muka, tapi nyatanya tidak bisa semuanya. Kita menyesuaikan seadanya sebisanya ya. Yang penting tadi tidak perlu mengeluh, tidak perlu menyerah ya. Harus tetap semangat. Ada 4 ini. Ada 4 manfaat magnet bumi. Yang ketinggalan nanti bisa menyaksikan video yang saya share di kelas masing-masing, di tim kelas A, di tim kelas B, di tim kelas C. Selanjutnya ada manfaat magnet buatan. Jenis magnet tadi kan ada 2 menurut asal usulnya. Ada magnet alam, ada magnet buatan. Nah, sekarang manfaat magnet buatan yang pertama dibuat sebagai kompas. Nah, ini kompas ini biasanya dibuat dari magnet yang bentuk jarum. Oke. Kompas ini akan selalu menunjuk, jarumnya akan selalu menunjuk ke arah utara dan ke arah selatan. Nah, kenapa? Karena magnet kompas dengan magnet kompasnya ini akan selalu mengikuti arahnya magnet bumi. Kutub utara dan kutub selatan selalu akan seperti itu. Makanya kalau kalian memiliki magnet batang atau magnet jarum kok tidak tahu kutub selatan, kutub utaranya, caranya mudah ya. Yang pertama, kalian bisa menemukan kutub magnet itu dengan cara menggantung magnet dengan seutas benang. Terus nanti biarkan dia berputar sendiri. Kalau sudah berhenti, nah
itu dia magnetnya sudah menuju ke arah utara dan selatan. Gitu. Bagi ujung magnet yang mengarah ke utara berarti itu adalah kutub utaranya magnet. Bagi ujung magnet yang mengarah ke selatan itu berarti kutub selatannya magnet. Seperti itu, mudah toh? Selain dengan benang juga bisa dengan air. Tapi agak repot memang, perlu baskom, perlu air, perlu wadah untuk menempatkan magnetnya. Kalau ini tatap muka bisa kita praktekkan, karena tidak ya dengan keterangan saja, semoga kalian bisa paham. Itu cara menentukan kutub magnet dengan dua cara tadi. Nah, kompas ini adalah manfaat yang pertama dari magnet buatan. Berikutnya ada pintu kulkas. Ya toh. Bagi yang punya kulkas, ya itu biasanya kan pintunya tidak ada kuncinya, tapi bisa merekat rapat hingga udara dingin yang ada di dalam kulkas tidak bocor, ya tidak keluar. Nah, itu karena apa? Karena memanfaatkan magnet. Jadi dari pintunya itu yang bagian badan kulkasnya itu kan dilapisi bahan logam. Nah, tutupnya biasanya pintunya itu dilapisi magnet. Maka ketika ditutup akan merekat hingga tidak terjadi kebocoran suhu yang ada di dalam freezer ataupun pendingin yang lain. Nah, itu ya, itu memanfaatkan magnet. Manfaat yang berikutnya, yang ketiga adalah penutup tempat ballpoint dan pensil. Apa ya? Diskrip itu ya. Biasanya diskrip itu kan tutupnya tidak ada kuncinya, tidak ada pengaitnya, tapi bisa tertutup rapat. Nah, itu karena ada magnetnya juga. Oke. Nah, selanjutnya manfaat magnet buatan yang berikutnya adalah sound system. Nah, ini salon ya kalau bicaranya orang-orang tuanya. Pengeras suara itu memanfaatkan magnet juga. Yang berikutnya ada bel listrik. Nah, selain menggunakan bel listrik itu juga memanfaatkan magnet. Nah, jadi HP kalian pun juga memanfaatkan magnet. TV kalian pun juga memanfaatkan magnet karena ada pengeras suaranya. Banyak sekali. Pompa air kalian itu juga memanfaatkan magnet karena menggunakan elektromagnet. Ya toh? Kalau kalian buka buku kalian di halaman 129 130 tadi ada gambarnya, ada katrol itu ya. Katrol besar itu. Oke. Itu juga memanfaatkan elektromagnet, ya, magnet yang terbuat dari aliran listrik. Nah, ketika katrol ya, bisa dibuka ya, halaman 130 buku paket sudah ketemu. Gambar 5.7 itu kan ada gambar katrol yang besar. Itu menggunakan magnet. Cara mengangkat barang-barang logamnya. Tapi magnetnya ini adalah magnet yang terbuat dari elektromagnet. Jadi ketika dialiri listrik, maka benda logamnya akan menjadi magnet. Bisa untuk mengangkat sampah-sampah yang terbuat dari logam. Terus diangkat, ditempatkan di wadah yang sudah ditentukan. Nah, nanti kalau sudah di atas wadah yang telah ditentukan, maka aliran listriknya akan diputus. Nah, otomatis tidak menjadi magnet lagi dan bendanya akan jatuh ke wadahnya. Otomatis seperti itu. Nah, ketika mau buat mengangkat lagi ya dialirkan listrik lagi. Ya, dialirkan listrik lagi maka akan menjadi magnet lagi katrolnya. Nah, buat mengangkat lagi ketika sudah sampai pada tempat yang diinginkan maka aliran listriknya diputus lagi. Nah, maka bendanya yang menempel pada elektromagnet tadi akan jatuh karena sudah tidak ada magnetnya lagi, tidak ada sifat magnetnya, sudah hilang karena listriknya sudah diputus. Nah,
itu ya. Sudah ada bel listrik, HP kalian, TV ya semuanya itu juga menggunakan manfaat magnet buatan. Oke. Selanjutnya ada ujung obeng. Nah, biasanya kalau bapak kalian atau kalian pas kebetulan itu ikut pergi ke bengkel-bengkel TV kayak seperti itu kan, ya. Ujung obengnya kan bisa ditempeli sekrup-sekrup ya. Bapak montirnya itu tidak perlu memegang sekrupnya, tapi cukup ujung obengnya itu ditempelkan ke sekrup, sekrupnya akan menempel. Nah, itu karena apa? Ujung obeng tersebut sudah dilapisi dengan magnet atau sudah dibuat sifat magnetnya nempel di ujungnya itu. Maka lebih mudah untuk mengambil sekrup-sekrup yang kecil gitu ya. Sekrup yang kecil kan kalau diambil susah, maka tinggal ujung obeng itu didekatkan, maka sekrupnya akan nempel. Nah, dan masih banyak lagi tentunya manfaat-manfaat magnet buatan dan magnet alam tadi. Ini hanya sebagian kecil contoh. Oke. Nanti kalian bisa mencari referensi di Google ya, di laman-laman sains atau di buku-buku yang lain selain yang buku paket, bisa dibaca-baca. Pokoknya seru kalau kalian mau membaca-baca tentang ilmu pengetahuan dan yang lainnya, itu pasti seru sebetulnya ya. Karena akan menambah wawasan kita. Oh, jadinya akan lebih paham, lebih tahu. Ternyata seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Oke. Oke. Nah, ya selesai ya untuk slide-nya pada kali ini. Nah, selesai. Berarti dengan selesainya slide ini pun juga materi magnet yang kita bahas sudah selesai juga. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya, dapat menambah wawasan kita. Oke, terima kasih ya. Slide-nya saya tutup.